Sekali lagi saya katakan, saudara pulang bawa firman hari ini. Tidak hanya yang mendengarkan sebagai pengantin, tapi kita semua, saudara. Jadi saudara akhirnya ngerti apa keputusan yang teramat penting dalam hidup ini. Ada dua. Pertama, saudaraku, keputusan yang teramat penting. Jadi kalau dikatakan penting, mungkin itu levelnya mungkin biasa saja. Tapi ini teramat penting, saudaraku. Sehingga ini akan mempengaruhi kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini, bahkan menjalani kehidupan berumah tangga. Tidak ada yang lulus sampai nanti kita kembali ke liang lahat baru selesai semua. Tidak ada yang lulus. Semua terus belajar untuk menjadi lebih baik. Dua keputusan apa, saudaraku, yang teramat penting itu? Yaitu pertama, keputusan kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat hidup kita. Itulah keputusan pertama, menentukan neraka atau surga kita. Ingat keputusan pertama. Keputusan kedua adalah ketika kita menentukan pasangan hidup kita. Banyak sekali keluarga-keluarga mengalami neraka yang luar biasa. Menikah setahun indah, menikah 2 tahun indah. Tapi ada cerita-cerita katanya kalau udah 5 tahun mulai berat. Karena aslinya mulai keluar. Setahun aslinya belum keluar, apalagi waktu pacaran. Semua terasa coklat. Tapi bulan-bulan terasa coklat. Karena masa pacaran terasa indah. Dunia ini milik kita berdua, yang lain kontrak. Indah. Tapi tahun kedua, tahun ketiga mulai muncul aslinya. Pastikan ini adalah jodoh. Ini ada berkata, udah berdua begini Pak Pendeta, udah pasti itu. Kan saya katakan, nanti saya katakan pada waktu nanti sesi pemberkatan. Ada di antara jemaat atau yang hadir di sini yang tidak setuju dengan kita. Saya belum tanya sekarang, tapi saya sudah kasih misinya. Ini kan belum. Saya berharap semua di sini hatinya lulus ya, jangan ada macam-macam. Begitu. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya dua keputusan yang kurang penting tadi benar-benar itu harus kita matang melakukannya. Pertama, keputusan menerima Yesus menjadi selamat, itulah sejarah dalam hidup kita. Kedua, dengan siapa kita? Kamu tahu dengan siapa orang? Tahu? Kita ini harus ada yang kasih break juga. Minta tolong ya, ada yang senior ya. Kita kedengaran semua. Jadi ada beberapa pertanyaan saya ya. Jadi kamu tahu siapa kamu menikah ini? Kamu yakin tidak akan terjadi neraka nanti di bumi bersama-sama dengan dia? Tidak yakin? Oh yakin. Puji Tuhan. Kita sudah semangat. Buat kita semua yang sudah ada terlambat, yang memang hari-hari rumah tangganya neraka, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan keluarga kita. Bertengkar dan bertengkar lagi, mewarnai hari demi hari. Gak ada enaknya. Kita berharap lagi pasangan kita dialah Dewi, dialah segala. Tapi ternyata dia adalah Dewi mencampur nyawa, membuat kita tidak betah menjadi. Kalau bisa dia tiap hari
keluar kota, tugas keluar kotanya. Karena kalau udah datang dia, apalagi kalau udah masuk mobilnya atau motornya, istri tidak dengar. Waktu pacaran kalau bisa setiap hari dari rumah. Tapi sekarang setelah 5 tahun, kalau bisa ya nggak usah kayak neraka. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan sampaikan kepada kita jadikan surga untuk keluarga kita. Yang nanti katakan apa? Pak, puji Tuhan. Sedang Tuhan, kita masuk dalam poin kedua. Saya mau katakan kepada saudara, simpel sekali pernikahan itu. Simpel sekali pernikahan itu. Jika firman Tuhan yang menjadi panduannya, dengarkan baik-baik. Kadang-kadang kita mendengar terlalu banyak yang perlu didengar. Kiri kanan buka belakang ada 100 orang yang kau dengar suaranya berbeda-beda, sehingga kau stres, depresi. Suara mana saya mau dengar? Tapi hari saya mau katakan, rumah tangga kalian berdua akan menjadi rumah tangga. Saya kutip sedikit dari agama sekarang, sakinah mawaddah. Luar biasa ya. Artinya apa? Ya udah, nanti buka searchingnya, bimbingnya. Baik, puji Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita jadikan firman Tuhan menjadi panduan. Sekali lagi, simple. Pernikahan itu, rumah tangga itu simple. Tapi yang buat kita sendiri, saudara. Karena panduan kita adalah suara tetangga, suara medsos. Itu panduannya. Rusak keluarga kita, rusak hidup kita. Maka itu dia juga bersama diri. Jadikan panduan adalah firman Tuhan. Kalau nanti katakan, jadikan firman Tuhan jadi panduan, supaya langgeng, supaya sudah ada rumah tangga kita. Enjoy and happy, menikmati setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kita menikmati cinta kekasih kita. Saudara-saudara Tuhan, kenapa saya katakan simple? Kalau kita menjadikan firman Tuhan panduan, kita melihat dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi kalau konsep ini, panduan firman Tuhan ini, itu yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan bahagia sampai kakek nenek, sampai mau memisahkan. Bahagia karena tahu fungsinya, kedudukannya. Saya sebagai apa? Kalau sebagai istri dikatakan di sini, yaitu dengarkan baik-baik, kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Jadi kepala laki-laki ialah Kristus, bukan istri. Dengarkan. Ada banyak sekali gagal fokus rumah tangga, istrinya yang jadi kepala, hancur itu keluarga. Jangan sakit hati kalau semua. Jangan sakit hati. Firman Tuhan harus sampai kali ini buat kita semua, terlebih buat anak kekasih kita yang ada di depan kita hari ini. Kepala laki-laki adalah Kristus. Maka itu laki-laki dikatakan imamat kerajaan. Dia harus menjadi imam atas keluarganya. Kristuslah yang menjadi kepala dari pria, dari laki-laki. Ada banyak pria nggak jadikan Kristus jadi kepalanya, maka itu rumah tangganya berantakan, neraka, bertengkar dan bertengkar lagi, mewarnai yang demi hari. Hari ini saya mau katakan, jadilah imam yang berwajah. Imam artinya apa? Dia sebagai pendoa. Dia berdoa buat istrinya, kelak juga mereka akan diberkati Tuhan dengan anak-anak yang luar biasa.
Imamat kerajaan. Imam artinya dia sebagai contoh buat umat. Jadi hari ini ada dua yang saya katakan kepada laki-laki yang dengar firman Tuhan hari ini. Jadilah engkau imamat kerajaan, menjadi imam atas keluarga. Engkau harus menjadi pendoa supaya engkau lihat kemuliaan Tuhan atas keluarga. Kedua, engkau harus menjadi contoh. Ada banyak sekali pria-pria, laki-laki, suami-suami dengan arogansi memberi contoh kepada anak-anaknya. Sorry to say, kalau saya harus berkata dengan jelas dan terbuka, ada banyak sekali suami-suami melarang anak-anak merokok, tapi dia sendiri merokok. Melarang anaknya, kamu jangan pulang malam. Dia kerjanya apa? Subuh pulang. Dan kalau subuh pulang, lah kakaknya begini. Tafsirkan apa yang dia konsumsi. Tuakah, bir kan? Imam kerajaan, jadi imam atas keluarga. Puji Tuhan. Tadi untuk pria jelas sekali ya. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Dari 18 kita baca. Saya minta 5 menit lagi. Minta 5 menit lagi ya saudara. Bisa fokus. Bawa firman pulang dari sini. Bawa firman pulang dari sini. Kau harus jadi terang, jadi garam, jadi saksi. Hidup yang berdampak, hidup yang bermanfaat. Dengan firman. Panduan kita adalah firman untuk menjalani hidup, untuk menjalani rumah tangga kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Jadi kalau istri sudah tahu posisinya, kedudukannya, aman itu negara, aman semua. Karena nggak tahu lah selama ini, mungkin tahu tapi pura-pura tidak tahu. Disuruh Tuhan tunduk istri kepada suami, tapi istrinya sudah keburu panjang tanduknya, tapi didiamkan itu. Dia istri luar biasa. Saya pernah mengatakan itu pelajaran yang luar biasa karena kami pertemuan konseling itu sudah beberapa kali. Jadi saya tanya jawab, saya bercerita kepada mereka, mereka cerita sama saya tahu ini istri yang baik, beri kemuliaan bagi dia. Jadi dia dengarkan baik-baik, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Lalu, hai suami-suami, kasihkan istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai suami-suami, tugasmu dia adalah mengasihi istrimu, jangan kasar kepada dia, karena dia dari tulang rusuk dekat di hati untuk dikasih. Dia bukan berasal dari tulang tanganmu atau dari tulang kakimu. Saya serius saudara. Ada beberapa banyak yang sering datang kepada saya, istrinya lebam dipukul, ada busuk yang tertendang oleh suami, kasar. Dan ini saya sedih. Tapi saya mau saudara pulang dari sini, keluarga saudara dipulihkan oleh Tuhan. Jangan lagi menganggap istrimu dari tulang tanganmu, dari tulang kakimu, dia dari tulang rusukmu, dekat di hati, sehingga dia dikasih. Sudah kasihan Tuhan, bab yang ketiga, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawa hatinya. Jadi bapak-bapak dan dia juga suatu hari mereka punya anak dan mereka bilang anaknya salah saya. Anaknya berapa? Tapi percaya kan bahwa Tuhan akan memberkati dengan anak-anak yang luar biasa? Kalau kan mau tanya, ini mau dengar, anaknya mau berapa? Saya malu-malu. Tapi saya dengar-dengar saya 10 supaya langsung untuk satu jemaah. Haleluya, puji Tuhan. Dia ini sebuah ilustrasi yang baik. Saya akan tunggu dalam 10 menit.
nggak pernah nggak pernah terlalu murah. Kenapa? Karena kita ini ada cara. Misalnya memikirkan, tapi dia selalu berkata, kenapa harus ada celana? Supaya ada yang menutupi. Coba kamu masukkan tangan ke tangan dia. Tuh, itu indahnya pernikahan. Terpujilah Tuhan. Saya tidak akan lama, saya cukup dengan pantun saudaraku. Dia mau bilang cakap juga boleh. Yang enggak dengan apa. Anak kecil bermain sampah. Malam tiba menyalakan pelita. Yang lelaki sangatlah tampan. Bersama dengan putri Nanjeli. Elok putih bunga melati, aromanya lembut mewangi. Suami istri mengikat janji akan setia sehidup bersama. Bapak itu hari ini bentar kami akan masuk dalam dekatan kita kudus. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir di tengah-tengah. Jika firman Tuhan sudah disampaikan, kiranya firman itu tinggal di dalam hati. Roh Kudus yang meneruskan ke dalam program. Jika kami pulang membawa firman, kedua mempelajari, pulang membawa firman. Jadikan firman Tuhan menjadi panduan. Maka kau akan lihat hari-hari kau berlalu, hari-hari kau bermusnah, hari-hari kau dengan sukacita dan bersejarah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk Tuhan dengan Tuhan setelah selesai. Kita akan masuk dalam pemberkatan ikat Yerusalem. Sebelumnya, saya mohon kepada jemaat kepada kita supaya hadir hari ini. Apakah ada yang keberatan dalam pernikahan kudus hari ini? Saya tunggu selanjutnya. Kita akan masuk dalam acara pemberkatan ini. Dengarkan kedua mempelai yang menjadi titah Tuhan. Mengapa kau hari ini ada di sini? Pertama, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dua, bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami yang sekaligus merupakan lambang hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Tiga, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri terhadap suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menguduskannya. Sesudah Ia menciptakan dan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. 4. Pegang teguh janji nikah saudara berdua di hadapan Kristus.
supaya pernikahan saudara abadi, sebab janji tersebut merupakan dasar untuk menghadapi berbagai perubahan, kemerosotan nilai moral, dan keguncangan keuangan di tengah badai kehidupan. Perbedaan pendapat dan benturan-benturan tetaplah setia untuk bersama mencari jalan keluar dan tanpa memegang kehidupan yang ganas ini. Pernikahan memberikan kewenangan atas kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga yang perlu dibina, dipelihara supaya bertumbuh dan berbuah. Sebagai imbangan, di mana ada wewenang, di situ ada tanggung jawab. Haleluya. Lumayan juga ya, agak hangat di sini. Baik, puji Tuhan. Saya minta kedua calon mempelai untuk masuk berdiri menghadap saya. Bagaimana boleh maju ke depan. Pemberkatan nikah hari ini. Gereja Pantekosta Karismatika Indonesia pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 akan dipersatukan Saudara Abel Win Cihua dan Widya Kristianti Buller. Betul namanya? Tidak ada yang komplain ya, namanya jelas betul sekali. Baik, sekarang sebagai hamba Tuhan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesungguhan hati mereka dalam memasuki pernikahan kudus hari ini. Mempelai laki-laki dan mempelai wanita diharapkan menjawab dengan bebas dan tegas. Jadi bebas dan tegas, tidak ada di sini paksaan. Jangan sampai menjalani sesuatu dengan paksaan. Baik, puji Tuhan. Karena nikah ini harus diucapkan dengan sungguh-sungguh, bebas tanpa paksaan, dan disaksikan oleh Tuhan Yesus dan jemaatnya dan semua yang hadir hari ini. Inilah janji nikah saudara yang harus dipegang teguh sampai maut memisahkan. Sesuai dengan dia saudara yang tulus dan suci, hendaklah saudara yang pada saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan menjawab pertanyaan ini dengan jelas dan tegas tanpa paksaan. Baik, puji Tuhan. Mari saudaraku, kita saksikan sama-sama. Saudara Adeline Cihua, apakah saudara mengakui di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat Tuhan dan semua yang hadir hari ini bahwa saudara bersedia dan mau menerima saudari Widya Kristianti Buller sebagai istrimu satu-satunya yang sah hidup bersamanya dalam pernikahan seumur hidup saudara? Jawab ya atau tidak? Iya. Semua dengar nggak sih? Oh, ada yang bilang enggak? Nah, berarti belum ya. Sekali lagi kami mau dengar semua, gemahkan tempat ini dengan suara. Oh benar, engkau mengambil keputusan hari ini. Udah bulat. Waktu itu saya tanya, berapa persen? 100%. Hari ini suara itu 100%. Ayo katakan, ya atau tidak? Ya. Ya, puji Tuhan. Terus dong. Baik. Apakah saudara bersedia mengasihi sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sehat atau sakit, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Jawab ya. Iya. Oh, Tuhan. Apakah saudara bersedia menjaga kesucian perkawinan saudara ini
Tuhan sepanjang hidupmu? Iya. Puji Tuhan, terus dong. Haleluya. Sekarang untuk nanti Saudari Widya Kristianti Budel, apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan semua yang hadir hari ini bahwa saudara bersedia dan mau menerima saudara Adelwin Cibua sebagai suamimu satu-satunya yang sah dan hidup bersamanya dalam pernikahan seumur hidup saudari? Ya. Wih, jelas ya. Puji Tuhan. Apakah saudari bersedia mengasihinya sama seperti saudari mengasihi diri saudara, mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sehat atau sakit, dan setia kepadanya selama saudari berdua hidup? Ya. Puji Tuhan. Apakah saudari bersedia menjaga kesucian perkawinan saudari ini sebagai suami yang setia dan taat akan Tuhan sepanjang hidupmu? Bersih. Terus. Ikatan jadi setia suami istri yang saudara sudah dengar hari ini, dengarkan sekarang apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan pasangannya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran ia menutupi banyak hal, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan. Saya Adelwin Cibua memilih engkau Widya Kristianti Budel sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri padamu saat sehat maupun sakit, dalam untung maupun malam. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Widya Kristianti Budel memilih engkau Adelwin Cibua menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung maupun malam. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Cincin ini menggambarkan kasih antara seorang suami dan istri. Cincin yang melingkar tidak mempunyai ujung dan pangkal, melambangkan kasih yang tidak pernah berhenti. Cincin ini terbuat dari logam murni yang tidak berkarat, melambangkan kasih yang tidak luntur dan rusak. Demikianlah kiranya kasih di antara kedua saudara ini, Adelwin Cibua dan Widya Kristianti Budel, tidak akan berakhir selama keduanya hidup. Bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah mesra, bertambah matang, dan bertambah hari bertambah tulus. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayo semua kita bisa lihat sama-sama. Jari manis, baik, puji Tuhan dalam nama semua dengar ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang Dalam nama Tuhan Yesus.
di hadapan Tuhan. Baik. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makan, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus, taruh tangan-tanganmu, ambil jawabanmu, tapi tinggi di hadapan Tuhan, dengarkan firman. Sesudah itu, dia mengambil cara, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cara ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, minum. Maka, hari bersejarah. Tuntaskan hari ini di hadapan Tuhan, terbawa ke rumah masyarakat. Kita berdoa membangun tangan berdoa, kiranya turun anugerah dari surga, turun sekali kebaikan Tuhan dari surga atas kedua pasangan. Saya berharap saudara semua yang hadir hari ini dapat turun mendukung juga. Angkat tanganmu ke arah kedua belah. Kita angkat sama-sama tangan kita. Kita hadir hari ini, kita mendukung mereka. Kita mau bawa doa kita hari bersama-sama. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 6. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan turunlah berkat pernikahan kudus hari ini atas semua, yaitu berkat rumah tangga yang harmonis, berkat perekonomian yang melimpah, dan berkat keturunan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mereka hari ini sudah resmi menjadi suami istri. Hanya maut yang memisahkan. Tentu ada pesan kudus, ada pesan yang luar biasa. Karena mereka sudah sah di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, dan di hadapan kita semua. Dia akan memberikan ciuman kudusnya, ciuman yang terbaik. Oke, semua bisa menyaksikan momen baik ini. Yeah. Silakan kesinilah ya. Saya meminta untuk satu saksi dari teman-teman untuk maju ke depan untuk tanda tangan di sini. Baik, meminta saksi boleh langsung hadir ke depan. Silakan. Halo, tahan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kalau kami boleh ada, semoga ada berkati. Sebab itu Tuhan Yesus, kami boleh memberi pada pagi siang hari ini lewat harta persembahan yang kami boleh beri. Di dalam nama Yesus kami boleh memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Sambil kita boleh memberikan persembahan atau persembahan diadakan, kita memberikan pujian ini besarkan nama Tuhan dan nama Tuhan yang layak dipuji. Amin. Amin. Yuk, atau persembahan diadakan. Sama-sama kita puji. Pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku takkan berbalas betapa besar kasih-Nya. Oh, sekali besarkan Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku takkan berbalas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah saya sama-sama berdiri. Tuhan yang Yesus menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang amin. Tuhan yang kuasa. Jiwaku sambil mengatakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Dan jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku Tuhan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tadakan tanganmu dan kau berserah kepada Dia dan arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. sungkeman kepada Roh Tuhan atau tanda terima kasih dari pengantin kepada orang tua masing-masing. Yuk.
sekolah, tumbuh dewasa, kuliah, bekerja, dan sampai pada tahap ini Bapak, Mama gak pernah lepas, selalu ada di dekat kami, selalu ada untuk kami anak-anak Mama, anak Bapak. Terima kasih Ma, terima kasih Pak.
long way home if it meant I'd go walking by your door. Together we could see where the road will lead to the unknown. There is no end if you believe. Just take my hand and come with me. Oh, you're like the sun coming up. You make my world come alive. Oh, you know I can't get enough. You walking by my side. You are my sunshine. In the song I sing, you're the melody, you're my golden glow. I see it in your eyes, you radiate the light that leads me home. There is no end if you believe. Just take my hand and come with me. Oh, you're like the sun coming up. You make my world come alive. Oh, you know I can't get enough. You walking by my side. You are my sunshine. There is no end if you believe. Just take my hand and come with me. Oh, you're like the sun coming up. You make my world come alive. Oh, you know I can't get enough. You are my sunshine. Oh, you're like the sun coming up. You make my world come alive. Oh, you know I can't get enough. You walking by my side. You are my sunshine. You are my wanna love you like we're dreaming, and we'll never stop believing. Wanna ever have this feeling all for you. Oh, I do.
sunrise that I see. Oh, when I wake, you're all I need. It's like I'm dreaming fast asleep. 'Cause I found a love that I just can't believe. Wanna love you like we're dreaming, and we'll never stop believing. Wanna ever have this feeling all for you. Oh, I do. Wanna dance like no one's watching. Wanna laugh until we're crying. Wanna love you like nobody's gotten to. Oh, I do. Hadirin yang kami hormati, tidak saatnya kita bersama-sama mengantarkan kedua mempelai beserta orang tua dan keluarga memasuki ruangan resepsi. Untuk mengawali acara resepsi pernikahan Diel dan Lydia pada siang hari ini, Sabtu 26 Oktober 2024, saya menyampaikan semua dalam bahasa daerah Syabu. Sekali lagi Syabu. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah pasangan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan pada hari ini. Inilah Adamin Zebua dan Lydia Kristianti Buwale. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah menyambut kedua mempelai pada siang hari ini. Bersama dengan istri yang sudah sah, diteguhkan dalam pernikahan yang kudus. Selanjutnya akan diikuti oleh Bapak Samuel Bulela dan juga Bapak Dejiso Jibua. Serahkan dari awal pertengahan sampai akhir, kiranya Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.